Ohayo, annyeonghaseyo. Selamat pagi, sugeng enjang, subahul khair. Kembali lagi di video ketiga pembahasan bangun datar segi 4. Dua bangun terakhir yaitu bangun layang-layang dan trapesium. Kedua bangun ini cukup istimewa juga. Nanti kita kulik bersama ya. Apa sih istimewanya? Layang-layang secara nama sangat melekat dengan masa mudanya. Nggak tahu ya kalau masa kecilnya kalian apakah masih bermain layang-layang, tapi kalau masa kecilnya Bu Guru itu masih sering bermain layang-layang. Oke. Nah, penerapan layang-layang tentunya di layang-layang dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sebenarnya banyak konsep itu sering dimanfaatkan. Kemudian juga di sini ada contoh lainnya, menerapkan bangun layang-layang pada perhiasan cincin ya. Cincinnya di situ diamondnya itu menggunakan konsep permukaannya menggunakan konsep layang-layang ya, biar out of the box. Sifatnya yuk kita belajar bersama. Ini istimewanya, layang-layang itu hanya punya sepasang sudut sama besar. Jadi cuman di sini. Nah, ini yang saya kasih tanda merah. Jadi hanya memiliki sepasang sudut sama besar. Sementara sepasang sudut lainnya dia ukurannya nggak sama. Dua pasang sisi sama panjang. Ya, jadi ada dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, ini yang atas. Ini dan ini. Kemudian yang bawah. Nah, ini juga sama ya. Dua pasang sisi itu yang sama panjang. Ketiga, kedua diagonalnya saling tegak lurus sama dengan belah ketupat ya ternyata. Nah, simetri lipat dan putarnya itu cuman ada satu. Sekarang kita akan lanjut ke contoh dari penerapan luas. Luas pada bangun layang-layang. Diketahui diagonal layang-layang berbanding 3:4. Luasnya adalah 96 cm persegi. Maka panjang diagonal-diagonalnya berapa ya? Nah, di sini kebetulan perbandingannya 3:4, tapi kita nggak punya info yang lainnya. Jadi kita hanya punya dua info. Yang pertama perbandingannya 3:4 dan luasnya adalah 96 cm persegi. Nah, tugas kita adalah memisalkan. Di sini saya misalkan D1-nya, saya misalkan 3Y. 3 didapat dari perbandingannya, Y-nya adalah variabel random yang saya pilih. Jadi Y ini bisa kalian ganti dengan A, dengan F juga boleh ya, dengan N juga boleh. Kemudian D2-nya saya misalkan 4Y. Jadi keduanya memiliki variabel Y yang sama. Nah, kita tulis dulu luas. Luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Luasnya diketahui, maka di bawah tulisan luas L itu kita tulis 96 ya, 96. Nah, 96 sama dengan setengah kali 3Y kali 4Y. Nah, 96 sama dengan 6Y kuadrat. Maka 96 dibagi 6 hasilnya adalah Y kuadrat. Y kuadratnya ketemunya adalah 16 ya. Maka Y-nya berapa? Jika Y pangkat 2 16, maka Y adalah akar kuadrat dari 16, hasilnya adalah 4. Sebenarnya akar dari 16 itu punya dua jawaban, positif 4 dan negatif 4. Tapi ketika kita sedang belajar atau bermain dengan bangun geometri, semuanya harus bernilai positif. Karena apa? Ukuran panjang nggak mungkin kan nilainya negatif. Semua benda itu pasti ukurannya nilainya positif. That's why kita milih yang 4 ya, nilai Y4 yang kita gunakan. Kalau udah ketemu nilai 4 Y-nya itu, maka ketika kita akan menentukan diagonal-diagonalnya, cukup kita tuliskan berdasarkan permisalan yang sudah kita buat. Jadi di
di sini tadi D1-nya kita misalkan 3Y, maka Y-nya itu kita substitusi dengan bilangan 4. Maka D1 adalah 3 kali 4 hasilnya 12 cm. Sementara D2-nya 4 kali 4 16 cm. Cukup mudah ya. Nanti dicek aja, pasti luasnya sama 96 cm. Next, di penerapan sudut pada bangun layang-layang, gambarnya ini kita diketahui sudut KNM-nya adalah 100 derajat. Kemudian sudut NKL-nya X plus 5 dalam bentuk variabel, kemudian sudut LMN-nya adalah 3X min 1 derajat. Pertanyaannya, berapa besar sudut NKL? Nah, besar sudut NKL ini masih dalam bentuk variabel. Jadi, kita harus menentukan apa? Oke, good. Menentukan nilai variabelnya ya, atau X-nya di sini. Nah, kita punya info bahwa sudut KNM itu adalah 100 derajat. Maka, memakai sifat sudut pada layang-layang tadi, bahwa sudut ada punya sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jika dilihat dari gambarnya ini, maka sudut KNM ini akan sama besarnya dengan sudut KLM. Sehingga sudut KLM ini besarnya sama 100 derajat. Maka, sudut NKL dan sudut LMN itu merupakan sisa dari 360 derajat dikurangi 100 dikurangi 100. Kita bisa menuliskan besar sudut NKL dan LMN di ruas kiri, X plus 5 dan 3X min 1 sama dengan 160 derajat. Ya, kalau pengurangannya kan hasilnya 160 derajat. Maka kita hitung dengan aljabar X ditambah 3X. Ingat ya, kalau X tambah 3X itu X ini di depannya ada bilangan satunya, sehingga di sini hasilnya adalah 4X. Ya, 4X sama dengan 160 dikurangi 5 tambah 1, maka 4X-nya 156. Kita dapatkan nilai X-nya adalah 39 derajat. Maka sudut NKL-nya itu adalah 39 ditambah 5 hasilnya adalah 44 derajat. Udah ya. Kita lanjut ke bangun trapesium. Yeay, the last one. Bangun trapesium. Apa ya istimewanya bangun trapesium? Oke, benar sekali. Pernah lihat penerapan bangun trapesium dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada contoh ya, 2 gambar bangunan yang kebetulan menerapkan konsep trapesium di atapnya. Untuk gambar yang atas itu kayak pentagon atau apa ya, itu adalah gedung khusus, mungkin gedung penelitian, di mana atapnya itu menerapkan konsep trapesium sama kaki ya, sama kaki berjejer-jejer sehingga membentuk seperti segi 6 beraturan. Kemudian yang bawah ini, nah ini unik banget ya, jendela atau kaca seperti itu, tapi kacanya itu kalau biasanya itu bangunnya persegi panjang, kalau ini pakai konsep trapesium. Jadi yang bawah lebih gelap, semakin ke atas ternyata lebih terang. Nah, ternyata bangun-bangun datar itu segi 4 itu banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, sangat dekat dengan kita. Nggak nyangka yang kayak trapesium aja banyak dipakai dalam penerapan bangunan. Contohnya mungkin kayak di jembatan tempel itu, jembatan perbatasan Jogja sama Jawa Tengah itu kan juga sama, dia menerapkan konsep trapesium ya, agar kokoh, karena yang bawah itu harus lebar sementara yang atas itu harus lebih kecil. Oke, sifatnya yang pertama, trapesium itu hanya punya sepasang sisi sejajar ya. Gambar ini ya ini atas dan bawahnya ini. Nah trapesium itu ya anak-anak kan kadang sering mikirkan bahwa membayangkan kalau bangun trapesium itu atasnya yang harus lebih kecil ya, panjang ukurannya. Padahal enggak, bisa aja yang atas itu malah ukurannya yang lebih panjang, yang bawah yang lebih kecil. Bisa juga yang sejajar itu enggak harus yang atas bawah, yang kanan kiri. Nah, seperti yang di sini kan juga kan, yang sejajar kan bukan yang atas bawah ini, kebetulan di sini dari sudut pandang kita ternyata yang sejajar itu terletak di kanan dan bagian kiri. Kemudian simetri lipat
Dan simetri putarnya juga cuma ada satu. Nah, trapesium ini banyak ya jenisnya. Ada trapesium sembarang, trapesium sama kaki, sama trapesium siku-siku. Nah, kalau trapesium siku-siku sifat khususnya apa ya? Yap, benar sekali. Kalau trapesium siku-siku sifat khususnya adalah punya sepasang sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, kalau yang sama kaki sifat khususnya adalah punya sepasang sisi sama panjang. Ini contohnya yang kaca ini kan dia adalah trapesium sama kaki. Nah, jadi yang sepasang sisinya ada yang sama panjang, kemudian sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, kita cek penerapan sudut pada bangun trapesium. Di sini ada trapesium sembarang ya. Trapesium sembarang ini diketahui sudutnya seperti ini, tapi dalam bentuk variabel. Bagaimana menghitung besar sudut X, Y, Z ya? Pusing. Tentuin dulu nilai X-nya. Tidak ada besar sudut yang diketahui angkanya. Ya kamu pakai sifat trapesium dong. Tahu kan kalau sudut XYZ ditambah sudut VXY itu kan 180 derajat karena keduanya sudut berdekatan. Oh gitu. Jika sudut XYZ tambah sudut VXY itu 180 derajat, maka 3x plus 19 tambah x plus 1 sama dengan 180 dong. Jadi 3x plus x, kemudian yang 19 plus 1 sama dengan 180. Sehingga 4x sama dengan plus 100 4x plus 20 sama dengan 180. Maka 4x-nya sama dengan 160, x-nya dapat 40 deh. Jos, pintar sekali. Maka kalau gitu untuk menghitung sudut XYZ tinggal dihitung 3 kali 40 ditambah 19, maka hasilnya 120 ditambah 19 yaitu 139 derajat. Oh gitu. Oke, makasih ya. Itu mungkin diskusi yang terjadi antara dua siswa muridnya guru yang sedang pusing mengerjakan soal ya. Itu salah satu penerapan sudut pada bangun trapesium ya. Nah, kalau kalian belajar kayak gitu dong. Jadi diskusi satu sama lain tapi tidak contek-contekan ya. Kan kalau kayak gini semuanya jadi paham. Lanjut ke penerapan luas. Berapa luas bangun trapesium berikut? Nah, ini juga biasanya kan kalian sudah familiar kalau ngitung luas trapesium, tapi trapesiumnya sama kaki atau trapesiumnya adalah siku-siku. Di sini kita pakai trapesium sembarang ya. Kebetulan bentuknya trapesium seperti ini. Di sini ukurannya 9, 4, dan 5 ya. Maka kalau kita tulis panjang sisi sejajarnya di situ adalah 9 dan 4 cm. Nah, ini tadi yang saya maksud bahwa belum tentu sisi yang lebih pendek itu harus di atas posisinya ya, bisa juga yang di bawah. Kemudian tingginya di sini adalah 5 cm. Kenapa 5 cm? Meskipun secara gambar tidak terletak pas pada bangun trapesiumnya, namun secara konsep 5 cm ini tegak lurus dengan 9 cm, sehingga 5 cm ini adalah tinggi dari bangun trapesium yang ada di gambar ini. Sehingga ketika kita hitung, maka luasnya adalah jumlah sisi sejajar 9 ditambah 4 per 2 dikali tingginya yaitu 5. Nah, ini perlu saya garis bawahi. Jika ada jumlah sisi sejajar ini, kalian jumlahkan dulu. Jangan ada yang disederhanakan dulu dengan 2 ya. Kenapa? Karena memang konsepnya seperti itu. Mereka dijumlahkan terlebih dahulu baru dibagi dengan 2, sesudah itu dikalikan dengan tingginya. Atau cara lainnya, jumlahkan dulu panjang sisi sejajarnya, kalikan tinggi baru dibagi 2. Nah, kenapa ini saya kasih garis bawah? Karena saya sering menemukan
yang menghitungnya itu belum dijumlahkan sudah disederhanakan terlebih dahulu. Itu menyesatkan ya. Nah, jadi di sini 9 tambah 4-nya saya jumlahkan hasilnya 13. 13 bagi 2. Kemudian baru kita kalikan 5, hasilnya adalah 32,5 cm persegi. Nah, gitu ya. Nah, soal-soal bentuk trapesium itu juga lumayan sering menjebak ya kalau kalian tidak teliti menentukan apa yang sebaiknya dihitung dan apa yang mana yang nggak perlu dihitung. Nah, jadi dengan banyaknya latihan, kemudian memahami konsep dengan benar, pada akhirnya nanti ketika menyelesaikan bangun-bangun segi 4, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan, semoga bermanfaat, semoga tambah ilmu lagi. Mungkin dulu di SD sudah dipelajari, tapi sekarang sudah kita upgrade bersama-sama. Kita refresh juga, karena apa? Karena bangun datar segi 4 itu nanti akan kita pelajari, kita manfaatkan konsepnya di pembelajaran kelas 8, kelas 9, bahkan sampai kelas SMA. Atau mungkin kalau kalian yang nanti kuliah di jurusan teknik atau mungkin kuliah di jurusan matematika ya akan pakai lagi di tingkat perkuliahan. Jadi konsep dasar ini memang perlu kita pelajari atau kita pahami dari tingkat menengah. Dulu dipelajari di dasar dan di-upgrade di tingkat menengah. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi.